Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Selamat datang di channel Suka Ngaji ID bersama kami Mas Kim dan Ustadz Ahmad Rastani. Gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita sudah ada 100 subscriber, Tat. Alhamdulillah. Lebih ya 100. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semakin banyak juga yang bertanya di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat ngaji, suka ngaji di kolom komentar ya, Tat ya. Siap. Ini Insyaallah. ada pertanyaan dari Mas Zainal. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ini yang didahulukan, mana yang harus didahulukan, akikoh dahulu atau kurban dulu? Jazakallah. Gitu, tak. Jadi mungkin di masyarakat itu banyak kebingungan, Ustaz. Jadi mau kurban dulu atau mau akikoh dulu, seperti itu. Karena mungkin yo kambingnya yo cuma itu aja. Jadi harus tahu mana yang prioritas. Jadi mungkin juga Mas Zainal ini mewakili banyak orang juga. Jadi akikoh dulu atau kurban dulu? Monggo dijawab, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sehingga saya juga menjawabnya harus berhati-hati. Kebetulan Mas Kim, saya ini juga lagi buka kitabnya Bulughul Maram. Ini Bulughul Maram itu waktu saya belajar di pesantren tingkat ibtidaiyah kelas 6 Salafiyah, 6 SD Salafiyah. Alhamdulillah juga tadi Mas Kim sudah menyebutkan yang subscribe-nya tambah banyak. Ya, saya ucapkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Saya bersyukur. Dan saya tekankan lagi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadlnya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, ini juga dukungan teman-teman. Kemudian support dari teman-teman yang sering membuka channel sukangaji.id. Saya jawab dengan ibarat. Itu kalau bahasa pesantren itu dengan istimbatul hukmi, pengambilan hukum jelas. Jadi gini Mas Kim, tradisi pesantren, tradisi salaf itu ketika ada pertanyaan, ketika ada permasalahan, itu boleh menjawab, tapi dengan referensi yang jelas. Kalau tidak ada referensinya, wah itu langsung mardudun, ditolak. Iya, dulu itu saya dipeseni, ya termasuk guru-guru saya, kalau ditanya permasalahan hukum, baik di pondok pesantren ataupun di rumah, sebaiknya ada referensi yang jelas. Ya, referensi baik itu Quran, hadis ataupun kitab-kitab yang muktabaroh, yang sudah diakui iktibarnya. Jadi seperti itu. Lah kebetulan saya ini bawa kitab Bulughul Maram. Kalau teman-teman bisa buka halaman 309, itu ada babul akikoh. Akikoh ya. Akikoh itu apa? Terus kemudian disarai lagi. Al akikoh hiya ad-dzabihatu allati tudbahu lil maulid. Nah, ini Mas Kim. Nanti dengan ini terjawab dengan sendirinya dan saya jelaskan penting mana antara akikoh dan kurban. Babul akikoh. Al akikoh hiya ad-dzabihatu, saya ulang lagi. Al akikoh hiya ad-dzabihatu allati tudbahu lil maulid. Akikoh itu adalah sembelihan, ya,
yang diperuntukkan bagi anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir. Kesimpulannya apa? Kewajiban orang tua ketika anak yang baru lahir, sebelum memberikan nama, sebelum memerintahkan sholat, sebelum memerintahkan mencari ilmu, yang pertama itu adalah akikoh. Akikoh. Kita bisa diambil kesimpulan betapa pentingnya akikoh. Saya bacakan. Ini. Wa an Aisyah. Lah, hadis kalau dari Aisyah itu sudah pasti sahih dan bisa dipertanggungjawabkan kredibelnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyuaqqa anil ghulami syattani mukafatani wa an jariyah syatun. Dari sahabat Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di ana Rasulullah itu kalau bahasa pesantrennya Mas Kim ya, ada huruf inna itu faedahnya li taukid, menguatkan, berarti tidak ada kemamangan sama sekali, la syakka fihi. Kalau sudah kata-katanya anna Rasulullah, inna Rasulullah, itu sudah tidak bisa dipertentangkan, jelas karena ada penekanan tauhid. Amarahum, bahasanya amarahum ayyuaqqa anil ghulami syattani. Rasulullah memerintahkan ketika orang tua melahirkan anak, memerintahkan apa? Harus diakikoi. Harus diakikoi. Kalau laki-laki itu adalah syattani, mukafit atani. Kalau laki-laki itu dua. Wa an jariyatu syatun. Kalau perempuan itu satu. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik boleh satu. Laki-laki satu, perempuan satu, itu kalau mazhab Imam Malik. Tapi ghalibnya, kebiasaannya di Indonesia yang dipakai itu Imam Syafi'iyah. Itu memerintahkan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa amaro, perintah, itu betapa pentingnya tersebut. Betapa pentingnya dan banyak sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dalam perintahnya Rasulullah. Satu, ataupun ada alasan lain selain yang tidak bisa diungkapkan. Disambung lagi. Ini alasannya kenapa Rasulullah memerintahkan. Wa an Samarata radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kullu hulamin murtahinun. Nah, bahasanya kullu hulamin murtahinun. Setiap anak itu tergadekan, Mas Kim. Sampai tahu gade? Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, tanpa solusi atau bermasalah, itu urusan sampean semua. Lah, di situ dijelaskan, ana Rasulullah lagi pakai an. Ana Rasulullah kulum hulamun murtahinun. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan. Apa itu gade? Para rawuh, pemirsa channel Suka Ngaji, tahu murtahin gade. Apa itu gade? Gade itu adalah kita punya barang, kemudian datang ke pegadaian, diserahkan ke pegadaian, kita tidak berhak memiliki, menguasai sementara. Nah, itu. Logikanya berpikir, kalau sepeda kita digadaikan, kita tidak bisa menguasai. Walaupun statusnya memiliki, tapi tidak bisa menguasai. Lah begitu anak yang dilahirkan. Bisa dikuasai lagi, bisa ditebus lagi bi'aqiqatihi, dengan memberikan akikoh. Masya Allah, betapa pentingnya. Ini penekanan Rasulullah. Betapa pentingnya berakikoh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alasan lagi.
Kenapa kok Rasulullah memerintahkan kemudian disamakan dengan ada lafadz kuluhulamin murtahinun. Setiap anak yang lahir itu seperti halnya tergadaikan dan bisa ditebus dengan akikoh. Ini ada sarahnya, keterangannya. Maknahu annahu idza mata wa huwa tiflun lam yaqi anhu annahu la yashfa'u li abawaihi. Masya Allah. Ternyata ini alasannya, Mas Kim. Karena sesungguhnya ketika ada anak kecil ya, belum diakikoi, ya, kemudian meninggal, belum diakikoi kemudian meninggal, maka annahu la yashfa'u li abawaihi. Dia tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kedua orang tuanya. Sampai kan pernah dengar kan ya? Ya ngapunten, mungkin ini bagi pemirsa di sana, kita pernah dengar, kemudian kita sering mengalami kejadian ataupun melihat kejadian-kejadian ada anak kecil lahir, kemudian 4 hari, 7 hari, ataupun umur sebulan, kemudian meninggal belum diakikoi. Ya, belum diakikoi, meninggal. Ini di dalam keterangan sebut la yashfahu, tidak bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan terhadap kedua orang tuanya. Kalau diakikoi sudah. Lah bagaimana? Lah nanti pembahasan lain. Bagaimana ketika anak kita sudah meninggal tapi orang tua belum sempat mengakikoi, meninggalnya tersebut belum balik. Lah nanti pertemuan selanjutnya itu bahas bab permasalahan pendalaman akikoh. Di sini pertanyaannya tadi penting mana? Dari kesimpulan-kesimpulan sini Mas Kim, antara akikoh dan kurban yang harus didahulukan itu adalah akikoh. Iya, akikoh. Ini waktu 1999 itu waktu di pondok saya itu, di pondok Pengkol Warujaya Mbah Jat itu, ketika ada anak baru yang mondok ditanya, anak-anak itu ke pengurus, Mbah Yai itu bilang ke pengurus, anak-anak yang datang diakikoin semua. Iya. Walaupun dulu itu saya masih ingat, kalau anak mondok kan beli kambing kan belum mampu toh Mas Gil. Belum mampu. Kirimannya seberapa, kambing dulu harganya berapa. Itu saya sendiri melakukan. Itu beli ayam. Alasannya apa? Lil ikhtiyat, untuk hati-hati. Di rumah saya itu sudah diakoki belum. Makanya Mbah Yai yang tahu hukum, yang tahu permasalahan ilmu fikih dan lainnya, itu menekankan diakikoi. Akhirnya semua santri baru itu beli ayam besar, disembelih, niatnya akikoh. Kalau di rumah diakikoi ya nggak masalah, la ba'sa. Karena itu adalah sebuah perintah. Dan untuk menjaga, untuk ikhtiyat, seandainya di rumah itu belum diakikoi. Lah, dari situ Mbah Yai menekankan seperti itu, dan ada hadis Rasulullah, penekanannya itu lebih penting akikoh. Sebenarnya kalau berbicara masalah kurban, itu juga perjuangan siapa? Perjuangan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Diuji sejauh mana keimanannya terhadap Allah. Anak yang disukai, anak yang dicintai sebagai duriyatan, solihatan, ataupun penerus perjuangannya bapaknya, lah kok ada perintah untuk disembelih. Nah itu juga penting. Tapi dalam film Mutawalat, di dalam kitab yang yang luas keterangannya, itu juga ada yang banyak keterangan-keterangan akikoh dulu daripada korban. Karena ada indikasi itu. Waktu di pondok juga ya santri kalau punya rezeki banyak, kemudian di rumah itu orang tua rezekinya cukup untuk membeli kambing, itu fayambahi sebaiknya. Tapi tidak ada penekanan yang sangat urgen. Nah, jadi kesimpulannya dahulukan akikoh daripada kurban. Gimana Mas Kim? Sudah puas
Atau kalau sudah belum puas ya nanti bisa disambung lagi. Saya juga belajar lagi dan membuka kitab-kitab lagi. Ataupun nanti bisa disambung lagi lah. Cukup? Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Kim. Jadi kira-kira seperti itu ya Mas Zainal. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Sama-sama. Kalau saya menyimpulkan sih seperti ini. Jadi akikoh itu adalah sekali seumur hidup. Nah, jadi harus didahulukan memang. Karena apa? Cuma sekali seumur hidup kayak sunat gitu. Jadi harus dipercepat dahulu. Kalau kita sebelum balik harusnya adalah kewajiban orang tua. Karena mungkin orang tua kita belum paham tentang pentingnya akikoh ataupun memang belum mampu untuk mengakikoi kita, maka setelah balik bisa diakikoi diri sendiri. Nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sebelum balik kewajibannya orang tua. Kalau sudah balik, apalagi sudah bisa bekerja, mencari nafkah, mencari uang, ya lebih baik mengakikoi diri sendiri dulu daripada ngerepotin orang tua gitu. Nah, kalau korban kan bisa setahun satu kali. Jadi kalau saya pribadi juga semuanya penting, semua penting dan semoga kita dimampukan Allah Amin. Untuk bisa berkorban setiap bulannya. Amin. Gitu. Tapi untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari saya sendiri Ustaz. Iya, apa itu? Nah ini kan musimnya juga musim kurban. Nah mohon dijelaskan sekalian ini terkait rukun-rukun dan syarat sah hewan kurban atau seperti apa. Pokoknya bab kurban ini kita ngaji agak kilat gak apa-apa. Yang penting menyimpulkan apa namanya. Yang penting jelas, tapi jangan banyak-banyak. Oke. Monggo Ustaz. Oke. Terima kasih. Ini saya langsung jawab lagi. Ini juga masih di dalam kitab Bulughul Maram halaman 306. Ini saya langsung jawab Mas Kim ya. Silakan. Karena masih ada hubungannya tadi, biar selesai. Ya, nggak panjang-panjang nggak apa-apa. Ini ada wa an Anas ibnu Malik radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikab syaini amlahaini akronaini. Wah, ini kalau meniru Kanjeng Nabi ini berat. Dan ini harus betul-betul dipersiapkan sebelum datangnya Idul Adha. Rasulullah itu Mas Kim ya, kalau Idul Adha bikab syaini, bahasanya bikab syaini itu artinya itu kambing gibas. Kambing gibas amlahaini yang putih mulus tanpa cacat pun, cantik. Tuh, ayo. Akrona ini dan sudah keluar tanduknya 2. DS. Itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kambingnya besar, mulus, bertanduk. Jantan berarti. Jantan. Kalau bertanduk ya pasti jantan. Kalau nggak ada tanduknya ya itu ikhtilat. Ikhtilaf. Dilihat dulu. Ada tanda-tandanya jantan, ada tanda-tandanya betina. Itu adalah Rasulullah. Kalau kita sebagai pengen meniru Rasulullah seperti itu. Tapi di dalam kitab fikih seperti halnya Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in dan lain-lainnya, ataupun keterangan-keterangan yang lainnya, yang penting syarat dan rukunnya itu terpenuhi juga sah. Itu seperti itu. Ya mungkin sampean berontoh, Mas Wiga atau Mas Wiga berontoh, ya Allah, aku kok pengen kurban. Nah, sedangkan kriteria yang disebutkan Rasulullah itu harganya nyampe 4 juta. Ya toh? Ya karena besar, putih,
bertanduk. Wah, apik mulus. Harganya 4 juta, saya punya uang 1,5 juta. Kemudian saya ingin sekali berkorban. Karena namanya umur manusia kan. Kemudian yang namanya keinginan itu harus dilaksanakan ya. Silahkan, tidak kriteria yang disebutkan Rasulullah SAW enggak masalah. Yang penting syarat dan rumusannya korban itu terpenuhi. Itu saja sebenarnya Mas Kim. Ya, syarat dan itunya apa, Ustaz? Poel. Poel. Syaratnya ya poel dan sudah berumur, bahasanya sudah berumur. Jangan terlalu kecil lah, cempe dan lain-lain. Bahasa cempe itu kambing kecil, sudah poel. Itu sudah memenuhi standar. Seperti itu. Jadi yo sing cah nom-nom, sing belum bisa seperti ini ya, yaitu solusinya. Yang penting syaratnya sah untuk berkorban. Gimana Mas Kim? Sudah cukup? Jadi teman-teman, kita itu ada program kurban, Ustaz. Jadi murah, enggak seperti sempurna punya Rasulullah tadi, harus besar, harus jantan dan bertanduk. Tapi sudah berumur. Jadi ada beberapa kambing itu yang sudah memenuhi syarat, itu kita adakan program kambing kurban berkah. Jadi di komunitas kami ada komunitas bisnis yang namanya Sukses Berkah Community. Setiap tahunnya itu mengadakan kurban berkah. Jadi memfasilitasi sahabat-sahabat semua yang ingin berkurban, namun dengan keterbatasan dana yang mungkin belum cukup. Jadi kita menyediakan fasilitas kurban yang tahun ini hanya 1.300.000 saja. Jadi dengan 1.300.000 kita sudah bisa berkurban. Tentu dengan memperhatikan kambing-kambing yang memang sudah memenuhi syarat untuk dikurbankan, yaitu umur yang 2 tahunan tadi ya. Kalau koel itu ya, sekitar tahun itu ya. Ya 2 tahunan itu. Dan kurban ini kami salurkan ke daerah-daerah Bojonegoro pelosok yang di sana tidak ada kurbannya. Jadi ini adalah bagian kami yang kita ambil untuk syiar Islam, untuk syiar-syiar kebaikan di pelosok-pelosok yang belum ada kambing kurbannya. Jadi daerah gunung-gunung di Bojonegoro itu masih ada yang belum kebagian daging kurban. Lah, teman-teman dari SBC ini ambil bagian untuk ke sana. Jadi kami ulangi untuk teman-teman yang ingin berkurban di tahun ini dengan dana 1.300.000 bisa menghubungi kami di bawah ini atau di komentar saja nggak apa-apa ya. Nanti bisa di follow up. Nanti bisa kami follow up lagi. Oke Ustadz, terima kasih untuk ngajinya hari ini. Alhamdulillah ilmu baru lagi terkait apa itu akikoh, apa itu kurban, mana yang lebih baik didahulukan karena sama-sama penting, seperti itu. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan lain terkait seputar apapun, insya Allah kita carikan referensinya untuk dicarikan jawaban bersama Ustadz Ahmad. Dan yang belum subscribe, kami ingatkan lagi untuk support kami dengan mensubscribe, like dan komen dan juga di-share ya. Dari kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kami dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.